Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Masih mengenai grafik fungsi kuadrat. Kali ini yang kita bahas adalah tentang sumbu simetri, nilai optimum, serta menentukan langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat secara lengkap. Silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Silahkan perhatikan grafik fungsi kuadrat ini. Fungsi kuadrat dengan fungsinya Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kalau kita lihat dari fungsinya, kemarin kita sudah bahas. Karena di sini C-nya adalah 3, maka titik potong dengan sumbu Y dia adalah 0,3. Nah, ini grafik fungsi ini yang warna merah berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,3. Maka di sini diisi ya, perpotongan dengan sumbu Y adalah 0,3. Nah, sekarang selain ada titik potong, dia juga ada titik optimum. Titik optimum di sini karena grafiknya grafik terbuka ke atas, maka titik optimum sama dengan titik minimum. Ya. Jadi kalau ditanya apa titik optimum atau apa titik minimum, itu sama saja. Semuanya adalah titik optimum, hanya karena terbuka ke atas maka disebut titik minimum. Tapi kalau nanti grafiknya itu adalah terbuka ke bawah, maka titik optimumnya disebut titik minimum. Nanti kita berikan contoh yang terbuka ke bawah. Nah, jadi sekali lagi tadi ya, perpotongannya grafik ini berpotongan dengan sumbu Y di 0,3. Maka di sini 0,3. Titik optimumnya berapa? Nah, ini titik optimumnya. Koordinat di sini adalah, kita lihat X-nya adalah 1. Dan Y-nya adalah 1. Maka titik koordinatnya adalah 1,1. Nah, ini apa yang berwarna hijau ini? Garis yang berwarna hijau yang putus-putus ini adalah sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Itu ya. Jadi, sumbu simetri ini membagi dua grafik. Jadi bagian kanan dengan bagian kirinya itu besarnya, ukurannya, bentuknya sama, makanya dinamakan dia sumbu simetri. Dia melewati titik optimum, berarti X-nya adalah 1. Di sini ya, melewati di X sama dengan 1. Nah, garis ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, berapa sumbu simetrinya? Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, karena melewati ini. Ya, ini adalah garis X sama dengan 1. Ya. Nah, ini berpotongan di sumbu X-nya di angka 1. Itu ya. Nah, sumbu simetri ini terus mengikuti tergantung dari bentuk dari grafiknya. Kita lihat, kalau grafiknya kita perkecil, nah, sempit ya, maka dia geser juga. Ya. Nah, ini selalu 3. Kenapa? Karena C-nya belum berubah, dia masih 3. Ya. Ini bergeser karena A-nya diperkecil. Nah, ini selalu mengikuti ya. Sekarang A-nya Ibu ganti. Nah, misalkan di sini. C-nya adalah, kita paskan ya. Nah, C-nya di sini adalah negatif 1. Maka titik potongnya adalah 0,-1. Titik optimumnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Ini di 0,8 ya. Berarti negatif 0,8, negatif 2,7. Itu ya. Ini adalah titik optimum. Nah, ada yang dinamakan titik optimum, ada juga yang dinamakan nilai optimum. Titik optimum itu ini titik koordinat. Nilai optimumnya mana? Yang ini. Yang fx-nya, yang nilai y-nya.
Itu adalah yang disebut dengan nilai optimum. Nilai optimumnya berarti yang ini, yang negatif 2,7. Ya, bisa bedakan ya. Titik optimum yang titik ini, dan nilai optimum adalah yang nilai Y atau Fx. Nah, sekarang bagaimana kalau yang terbuka ke bawah? Kita lihat terbuka ke bawah. Nah, kan ini ya. Cari yang Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini grafik fungsinya apa? Negatif 2,1 ini ya. Kuadrat ditambah 4,1 ditambah 1. Nah, sumbu simetrinya berapa? Ini lihat. Garis ini tepat melewati berpotongan dengan sumbu X di titik 1. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Jadi potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,1 karena C-nya adalah 1. Titik optimumnya yang mana? Ini 1,3. Nilai optimumnya yang mana? Ini yang 3. Itu ya, bisa dibedakan ya. Ini nilai optimum, inilah yang disebut tadi nilai maksimum. Kalau gambar yang tadi yang pertama itu nilai minimum karena terbuka ke atas. Ini kan grafiknya terbuka ke bawah. Jadi titik optimum ini disebut juga dengan titik maksimum. Y-nya, nilai optimumnya disebut juga dengan nilai maksimum. Ya. Nah, ini kalau kita membacanya dari grafik. Tadi kita sudah membaca dari grafik mana itu perpotongan dengan sumbu Y, kemudian menentukan nilai optimumnya. Nah, sekarang bagaimana langkahnya cara membuat grafik fungsi kuadrat? Yang pertama itu menentukan bentuk parabola. Apakah itu terbuka ke atas atau ke bawah? Nah, ini ada di video pembelajaran yang pertama ya. Jadi, kalau ke atas jika A-nya positif dan ke bawah jika A-nya negatif. Selanjutnya, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Ini ada yang kemarin kita bahas terakhir, yaitu cari nilai C-nya berapa. Jadi titik potongnya adalah 0,C. Langkah yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu didapat berdasarkan persamaan Fx sama dengan 0. Jadi si fungsinya itu kita buat menjadi persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya, menentukan nilai X-nya, yaitu dengan cara memfaktorkan, bisa dengan kuadrat sempurna ataupun dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini bisa kalian buka lagi materi tentang persamaan kuadrat. Nah, kemudian langkah keempat menentukan sumbu simetri. Nah, tadi kalau dibaca dari grafik kita bisa langsung lihat ya, sumbu simetrinya itu berapa dilihat dari grafiknya. Nah, kalau kita menggunakan rumus, sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, terlanjutkan sekarang menentukan nilai optimum. Ini juga sama, bisa gunakan rumus yaitu Y sama dengan min D per 4A. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Masih ingat? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, baru setelah data-data ini lengkap, baru kalian bisa mensketsa grafik fungsi kuadratnya. Kita sekarang langsung ke contoh. Sketsalah grafik Fx sama dengan X kuadrat min 5X plus 1. Tadi langkah pertama adalah menentukan bentuk parabolanya. Apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat ini nilai A-nya adalah 1. Berarti dia positif. Kalau positif artinya terbuka ke atas. Maka gambar grafiknya nanti parabolanya sketsa dulu aja ya. Ini bentuknya seperti ini. Terbuka ke atas. Kita lanjutkan. Menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Kita masih ingat? Kita lihat dari nilai C. Nah, yang ini ya. C-nya berapa? C-nya adalah 4. Maka titik grafik
perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah 0,4. Nah, berarti tadi kan sumbunya grafiknya terbuka ke atas, itu ya. Tuh. Nah, sekarang perpotongan dengan sumbu Y di mana? Apakah sumbu Y-nya itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kita lihat dari nilai B. B-nya ini negatif, gitu kan? Kalau B-nya negatif, parabolanya terbuka ke atas, maka titik optimumnya itu berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Jadi kita menggambar sumbu Y-nya ada di sini. Nah, ini adalah sumbu Y-nya. Nilai optimumnya ada di sebelah kanan dari sumbu Y karena terbuka ke atas dan B-nya negatif. Masih ingat ya? Nah, titik potongnya adalah 0,4. Inilah 4 di sini. Nah, 4 itu ada di sini. Sudah dipahami? Kita lanjutkan langkah ketiga, yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X didapat berdasarkan persamaan fx sama dengan 0. Kita ubah fungsi ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, ini sini Ibu menggunakan cara memfaktorkan. Coba dibuka-buka lagi tentang persamaan kuadrat. Maka X kuadrat min 5X tambah 4 sama dengan 0, jika difaktorkan dia menjadi X min 4 dikalikan X min 1. Maka nanti ini akan didapat X min 4 sama dengan 0, hasilnya adalah 4. Dan X min 1 sama dengan 0, hasilnya adalah X sama dengan 1. Nah, ini artinya grafik tersebut memotong sumbu X di titik 4,0 dan 1,0. Nah, jadi sketsa tadi yang awal, dari langkah kedua kita dapat seperti ini kan. Nah, sumbu X-nya, karena di sini ada X sama dengan 4 dan X sama dengan 1, artinya grafik ini akan memotong sumbu X. Nah, jadi grafik sumbu X itu ada di sini. Tidak di bawahnya grafik ya, tapi di sini. Nah, ini adalah sumbu X. Di sini adalah 1 dan yang di sini adalah titik 4-nya. Ini adalah 1,0 dan yang ini adalah 4,0. Ini kan sketsanya ya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya adalah negatif 5, A-nya adalah 1. Maka kita substitusikan ke rumus ini. Maka X sama dengan min, B-nya min 5 per 2 kali 1. Ini X sama dengan menjadi 5 per 2 adalah X sama dengan 2,5. Nah, tadi sketsanya sudah seperti ini. Kita makin lengkap. Maka sumbu simetri itu kan yang membagi dua grafik ya. Nah, akan ada di sini. Gambar seperti ini. Nah, inilah garis sumbu simetri. Karena di sini X sama dengan 2,5, maka titik ini adalah titik 2,5. Kalau dituliskan, maka di sini persamaannya adalah X sama dengan 2,5. Nah, ini kan ukurannya tidak simetris ya. 4 di sini, satunya di sini. Nah, karena ini baru berbentuk sketsanya saja. Kita lanjutkan sekarang ke langkah yang terakhir, yang kelima, menentukan nilai optimum fungsi yaitu Y sama dengan min D per 4A. D-nya adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Jadi kita selesaikan dulu mencari diskriminannya. B-nya negatif 5, berarti negatif 5 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Maka diperoleh 25 kurangi 16 adalah 9. Jadi nilai fungsinya Y sama dengan min D per 4A sama dengan min 9 per 4, yaitu negatif 2,25. Nah, di mana letaknya? Ini tadi sudah sampai sumbu simetri. Inilah nilai dari sumbu Y dari titik optimum. Kita geser, dia adalah nilai Y. Inilah negatif 2,25. Nah, jadi titik optimumnya itu yang ini. Ya. Jadi titik optimumnya adalah 2,5, negatif 2,25 kalau ditanya titik optimumnya. Nah, ini adalah sketsanya. Bagaimana kalau kita sekarang terakhir kita gambarkan dia di kertas berpetak agar tepat ya. Nah, ini tadi memotong di sumbu Y di 0,4
Kemudian titik potong dengan sumbu X-nya di 1 dan 4. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2,5, ini 2,5. Dan titik optimum di sini nilai optimumnya adalah negatif 2,25. Inilah gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Demikianlah cara membuat grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.